Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulul Muslimin, Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna yawmal jum'ati syadil ajjal wa hajjil fuqara'i wa sallallahu fatan idza maqamu rak'atayn min al-fardhi wa idza saddaqati ba'da mimbar fala yatakallamu ahadukum wa man yatakallamu faqad taba wa man lam fala jum'ata ansitu wasma'ati rahmakumullah ansitu wasma'ati rahmakumullah ansitu wasma'ati rahmakumullah la turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qul islam wal iman lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa sallim ala awliyatil mu'minin manabika bil khair wa ya rasul rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil azim, ar-raufir rahim, yaqdi bil haqqi wa yahkumu bil adl wa huwal hakimul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju bi an najat min al-adhabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil haqq ad-da'i ila shiratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad qadil khalqi wa munhis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absar tsaqibah al-makhsusina bil ilmi wa tuqa wa siqah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha azza wa jalla. Wa qala Allahu fi kitabil azim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Al-Asr 18-19. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mari kita muhasabah, muraqabah, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita benar-benar telah memperjuangkan agama Allah, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal, baik bersifat ubudiyah maupun bersifat ijtima'iyah. Maka kalau kita mau muhasabah, kita akan tahu posisi kita masing-masing, terutama sikap kita menghadapi hal-hal yang ada di depan kita. Kaum muslimin rahimahullah, seminggu ini kita dipertontonkan dengan kekejaman orang Yahudi Israel terhadap manusia Palestina. Kekejaman itu sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah bersabda, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Sungguh benar-benar ada dua tauhid, sungguh dan benar-benar kamu Muhammad akan mendapatkan orang yang paling keras terhadap orang-orang yang beriman, yaitu dari orang-orang Yahudi dan mereka yang musyrik. Berikutnya ada kita aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastaqbilun. Yang artinya, dan sungguh kamu akan mendapatkan orang yang punya rasa kasih sayang kepada orang yang beriman, yaitu orang yang mengatakan aku adalah Nasrani. Mereka punya sikap seperti itu karena mereka ada pendeta, ada orang-orang yang terdidik, dan mereka tidak menyombongkan diri. Kaum muslimin rahimahullah, Kanjeng Nabi sudah diberi warning oleh Allah, kamu Muhammad akan mendapatkan orang yang paling keras pada orang Islam, yaitu Yahudi. Kita tahu Yahudi Madinah ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada yang besar sekali Yahudi Khaybar, dan juga ada Yahudi Kadar. Ini selalu mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalin hubungan dengan orang musyrik Mekah, sehingga Kanjeng Nabi tidak merasa aman. Sahabat merasa tidak aman. Kalau tidur, mereka harus membawa pedang. Dikhawatirkan malam-malam yang itu menyusul. Itu sudah warning dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak mau dijaga, karena yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran juga mencatat bagaimana kekejaman orang itu. Di dalam surat Al-Buruj Allah bersabda, "Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-'azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam wa lahum 'adzabun hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Ayat 1 sampai ayat 11. Quran menggambarkan yang artinya terbunuh orang-orang yang mempunyai parit yang ada api. Mereka menyiksa orang-orang mukmin dan mereka melihatnya. Mereka tidak menyiksa orang mukmin kecuali karena orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah adalah pemilik langit, raja langit dan raja bumi. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang mukmin, menyiksa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, kemudian tidak mau menghentikan, maka mereka yang menyiksa akan mendapatkan siksaan yang neraka jahanam, dan mereka juga akan terbakar dengan senjata mereka sendiri. Sedangkan orang-orang beriman yang disiksa, beramal soleh, mereka masuk surga, dan itulah kebahagiaan yang sangat besar. Di dalam tafsir Tabrani dan juga tafsir-tafsir yang lain menjelaskan bahwa Yahudi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pernah membakar manusia hidup. Ada yang mengatakan 87 orang yang dibakar hidup-hidup oleh orang Yahudi. Di dalam tafsir Tabrani disebutkan adalah seorang Nasrani bekerja di rumah orang Yahudi. Orang Nasrani ini orang Nasrani yang disebut oleh Al-Quran beriman. Artinya orang yang Nasrani yang meyakini Nabi Musa adalah utusan Allah. Nasrani ini disebut mukmin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Nabi Isa mengajarkan sama dengan nabi-nabi yang lain, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Isa. Sehingga ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah dari bumi, maka para pengikutnya adalah bertauhid, beriman, mukmin. Baru setelah sekian tahun muncul orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan. Maka terjadilah perpecahan. Yang berkembang waktu itu lebih banyak yang mengatakan Yesus adalah, Nabi Isa adalah utusan Allah. Orang inilah yang di dalam Al-Quran disebut Al-Quran, meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ini disebutkan orang ini bekerja di orang Yahudi. Ketika malam, orang ini membaca Injil. Ternyata kamarnya menjadi terang benderang. Kemudian anak perempuan dari juragan itu mengetahui bahwa sang kamar yang tempat oleh pembantu itu terang benderang. Disampaikanlah berita itu pada orang tuanya dan tersebar kemana-mana. Akhirnya banyak
orang yang mengikuti orang Nasrani ini dan masuk agama Nasrani. Disebutkan sekitar ada 87 orang, ada yang mengatakan sampai 12.000. Setelah peristiwa ini berkembang, maka sampailah peristiwa ini, kabar ini kepada pemimpin Yahudi. Kami bacakan teksnya. Anna rajulan dan ajar nafsahu min Yahudiyyin diamalin lahu amal fara'at ibnatul mustajir an-nura fil baiti iqra'atil ajir al-injil. Seorang laki-laki bekerja di seorang Yahudi, kalau malam dia membaca Taurat, maka sang anak putri dari juragan itu mengetahui ada cahaya di kamar orang Nasrani itu yang sedang membaca Injil. Tersebarlah berita itu pada ba'ahu nahwa huwa wa sab'atun wa thamanuna insanan min baini rajulin wa imra'atin. Tersebarlah berita itu dan masuklah juragan itu beragama Nasrani dan disertai diikuti oleh 87 manusia baik perempuan maupun laki-laki. Fahmara maka Yahud wasmuhu Yusuf binti Nuas al-Himyari fakhabbalahum wa kana fi akhirih imra'atan wa kana fi akhirih imra'atun ma'aha sabiyyun radiyun falamma ra'at an-nar sabta faqala laha as-sabiyyu ya umma ifi fama hiya illa humaysa fama hiya illa humaysa kasabat fa'ulqiya finna warfa'at an-nar atba'ina do'an fa'ahrabat al-yahuda alladziina kanu khalafu. Di dalam bahasa Arab disebutkan masuknya orang-orang ke dalam agama Nasrani dilaporkan kepada sang pemimpin kota itu yang bernama Yosef bin Nuas al-Himyari. Kemudian Yosef mengambil tindakan. Fakhabbalahu, dia membuat parit panjang. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Qutila ashabul ukhdud. Menggali parit yang panjang diisi dengan macam-macam yang banyak sekali. Kemudian orang-orang yang beriman tadi dikumpulkan, satu persatu dipaksa, api dibakar dan menyala besar, satu persatu dipaksa untuk kembali beragama Yahudi, tapi semuanya menolak. Satu demi satu dicambuk, didorong masuk dalam api. Sedangkan Yosef dan pasukannya melihat, menyaksikan bagaimana mereka membakar, pasukannya membakar, satu persatu dibakar, baik laki-laki maupun perempuan, sampai yang terakhir seorang perempuan, wakila dengan 3 putra. Dengan 3 putranya, putra yang besar dicambuk, dilempar ke api. Putra yang kedua diambil, dilempar ke api. Setelah itu baru sang ibu dipaksa harus kembali menjadi orang Yahudi. Kemudian melihat api yang begitu besar, sang ibu takut. Maka anaknya mengatakan, ya ummah, wahai ibu, kifi, melihat api ibu mundur. Sang bayi menjawab, ya ummah, kifi, berhenti, jangan mundur. Wasbiri, sabarlah. Innaki alal haq. Ya ummah, la tarji'i alil Islam, wasbiri, fa'innaki alal haq. Wahai sang ibu, jangan keluar dari Islam. Sabarlah, sesungguhnya engkau ada di dalam kebenaran. Anak itu mengatakan, wahai ibu, sakit yang dialami, ama hiya illa huwadh, sakit yang dialami itu hanya sekejap. Hanya sekejap. Kemudian sang ibu sabar
dicambuk dan akhirnya dilemparkan ke api. Itu pembakaran yang terakhir. Bagaimana kemudian wartafa an-nar arba'ina dira'an fa'ahraqat al-yahudan ladina kanu hawla ukhdud. Maka setelah membakar orang terakhir, apinya masih tinggi sekali, gambaran 40 kilo, sekitar 20 meter. Maka para pejabat, raja, jenderal, pasukan-pasukan yang menonton semuanya itu terbakar dan semuanya mati. Itu digambarkan dalam Al-Quran, walau azabul harik, 11 ayat. Kaum muslimin rahimahullah, kejaman itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat. Oleh Al-Quran diabadikan peristiwa itu di dalam surah Al-Buruj. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi pembakaran yang dilakukan oleh Yosef tadi mengena kepada mereka sendiri, bukan hanya yang dibakar, tapi juga yang membakar itu terbunuh. Quran mengatakan utilah, terbunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang memiliki parit an-naridatil waqud, yang menyebar bakaran sangat banyak. Baik yang di sini yang membunuh juga itu terbunuh. Oleh karena itu siapapun yang akan membunuh dimanapun, maka yang membunuh juga nanti akan terbunuh oleh senjata mereka sendiri. Kaum muslimin rahimahullah, Quran gambarkan seperti itu. Kalau oleh karena itu mari kita iman pada Al-Quran. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Bagaimana kemudian sikap kita kaum muslimin menghadapi peristiwa ini? Mari kita kembali pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, masalul mu'mini fi tarahumihim wa tawaddihim wa tamasulihim kama al jasadi idza ishtaka anqul minhu tada'an sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Rawahu Bukhari wa Muslim, diperkuat oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, yang artinya orang mukmin terhadap orang yang mukmin yang lain itu laksana tubuh yang satu. Dari kasih sayangnya, dari hubungannya, itu seperti tubuh yang satu. Kama sambil jasad, bagaimana tubuh satu? Tidak setakamu kalau satu anggota tubuh itu ada yang sakit, ada sa'il jasad, semuanya akan merasakan sakit. Bisa hari tidak bisa tidur, walaupun dan panas. Satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh merasakan panas, merasa panas dan tidak bisa tidur. Apa yang dialami oleh saudara kita di sana, kita tidak merasakan kepedihan. Itu sesuatu yang ada dalam sikap umat Islam. Berikutnya Rasul juga mengatakan, innamal mu'minuna karajulin wahidin idza istaka udwun min a'dha'i istaka jasaduhu ajma'a wa idza istaka mu'minun istaka mu'minun. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin semuanya itu seperti orang, seperti satu orang. Kalau jadi wahid seperti satu orang. Orang mukmin yang beribuan jutaan itu seperti satu orang. Kalau ada anggota yang sakit, maka seluruh anggota merasakan sakit. Ajma' semuanya, kata Nabi. Wa idza istaka mu'minun, kalau ada orang mukmin sakit, istaka mu'minuna, orang mukmin yang lain juga merasakan sakit. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kepada umat Islam, kepada kita semua, dengan banyak-banyak berdoa. Itu yang bisa kita lakukan dengan simpati, dengan mohon kepada Allah. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar.
Mereka yang terbunuh inilah Humaydah hanya sekejap mereka merasa sakit. Allah meneruskan dalam surat yang kita baca panjang tadi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahu adzabun jahannam wa lahum adzabun harim. Mereka yang membunuh orang Islam, mereka akan mendapatkan neraka jahanam dan mereka akan tertimpa oleh senjata mereka sendiri. Walahum adzabun harim, akan terbakar oleh senjata mereka sendiri. Seperti yang disebutkan Al-Qur'an tadi. Sedangkan orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati, dibunuh tadi itu, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalika al-fawzul kabir, mereka mendapatkan surga dan itulah kebahagiaan yang sangat besar. Mudah-mudahan korban-korban yang terbunuh di Palestina itu hanya sekejap perasaan sakit, akhirnya mereka mendapatkan imbalan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa sempurna, mudah-mudahan segera memberikan pertolongan. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau sudah merasa terdesak, ala inna nasrullahi qarib. Kalau sudah merasa terdesak, ingatlah bahwa pertolongan Allah sudah dekat sekali. Ini diingatkan oleh Profesor Burhan. Profesor Burhan pernah mengingatkan Islam tidak terdesak di Indonesia dan luas. Kalau sudah terdesak, betul ingat itu berarti tanda pertolongan Allah sudah datang. Itulah optimisme kita kaum muslimin di Indonesia. Mudah-mudahan kita ini bermanfaat, membuka kita untuk menggali Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi hati yang luas, pikiran yang luas, sehingga kita mau mengkaji Al-Quran. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un